Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang limit fungsi atas variabel kompleks. Dengan anggota yang pertama Suhestantin, yang kedua Salsabila, yang ketiga Zulfawida, yang keempat Sagita, yang kelima Indah Rosidah. Definisi limit. Misalkan f suatu fungsi yang terdefinisi di semua titik z dalam lingkungan penghilang dari z0. Yang pertama, limit z menuju z0 fz sama dengan w0 mempunyai arti bahwa titik w sama dengan fz. Dapat dibuat sembarang dekat dengan w0 jika kita memilih z yang cukup dekat dengan z0, tetapi berbeda dengan z0. Pernyataan yang pertama mempunyai arti bahwa untuk setiap bilangan epsilon lebih dari 0, terdapat suatu bilangan positif delta sedemikian sehingga. Yang kedua, nilai mutlak fz dikurangi w0 kurang dari epsilon, asalkan nilai mutlak z dikurangi z0 lebih dari 0 kurang dari delta. Secara geometri, definisi ini mengatakan bahwa untuk setiap lingkungan minus epsilon nilai mutlak W dikurangi W0 kurang dari epsilon dari W0. Terdapat suatu lingkungan penghilang minus delta dari Z0. Nilai mutlak Z dikurangi Z0 lebih dari 0 kurang dari delta, sedemikian sehingga untuk setiap Z dalam lingkungan tersebut mempunyai suatu bayangan W dalam lingkungan epsilon. Diilustrasikan, misal nilai mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari sama dengan delta merupakan dengan pusat di Z0 dan jari-jari delta. Kemudian, limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan W0 dengan pusat di W0 dan jari-jari epsilon. Selanjutnya, langkah-langkah menyelesaikan limit fungsi atas variabel kompleks. Yang pertama, kenali perintah dalam soal, di mana nantinya harus diperhatikan jenis soal itu mencari nilai limit atau membuktikan sebuah limit. Yang kedua, perhatikan 3 ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, titik Z0 adalah titik limit domain fungsi f. Titik Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, di mana artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Lalu yang ketiga, apabila Z menuju Z0 melalui 2 lengkungan yang berbeda mengakibatkan fungsi Z menuju 2 nilai yang berbeda, maka limit fungsi f tersebut tidak ada atau Z mendekati 0. Lalu yang ketiga, memenuhi definisi limit, yaitu limit fungsi Z dari Z mendekati Z0 sama dengan W0. Dan nilai mutlak dari fungsi Z dikurangi W0 akan lebih kecil daripada epsilon, asalkan nilai mutlak dari Z min Z0 lebih besar daripada 0 dan nilai mutlak dari Z min Z0 kurang dari theta. Lalu yang keempat, kelompokkan mana yang real dan mana yang bilangan imajiner. Untuk lebih paham mengenai langkah-langkah menyelesaikan limit fungsi, akan diberikan contoh-contoh soal. Nah, selanjutnya contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu contoh soal. Contoh soal yang pertama, di sini kita diminta untuk menghitung nilai limit dari z kuadrat plus 1 per z min i untuk z mendekati i. Kita faktorkan terlebih dahulu nilai z kuadrat plus 1-nya sehingga menghasilkan z plus, ini harusnya i, mohon maaf, z plus i dikali z min i. Kenapa kita faktorkan terlebih dahulu? Karena jika z mendekati i-nya kita substitusikan, maka akan menimbulkan masalah di penyebutnya yang ini, menghasilkan i min i atau 0. Nah, jika suatu pembilang dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Oleh karena itu kita faktorkan terlebih dahulu.
Setelah kita faktorkan, menghasilkan limit Z plus I dikali Z min I per Z min I untuk Z mendekati I. Nah, ini bisa kita operasikan, kita coret, sehingga hasilnya yaitu limit Z plus I untuk Z mendekati I. Baru di sini kita substitusikan, kita ganti dengan I, menghasilkan 2I. Untuk yang selanjutnya, contoh soal yang kedua. Dengan soal, buktikan bahwa limit 3Z tambah 2I untuk Z mendekati I sama dengan 5I. Buktikan. Nah, yang pertama, kita ambil sembarang epsilon positif. Yang kedua, kita pilih deltanya berapa. Akan tetapi, untuk pemilihan deltanya, kita pilih belakangan karena kita akan membuktikan kriteria-kriterianya terlebih dahulu berdasarkan definisi. Nah, berdasarkan definisinya adalah 0 kurang dari nilai mutlak Z kurangi Z0, di mana Z0-nya adalah I, kurang dari delta. Maka Fz dikurangi W0 kurang dari epsilon, di mana Fz-nya adalah 3Z tambah 2I dikurangi W0-nya adalah 5I, sama dengan 3Z dikurangi nilai mutlak 3Z dikurangi 3I. Nah, untuk nilai mutlak 3Z dikurangi 3 ini, untuk angka 3-nya, itu bisa kita keluarkan menjadi nilai mutlak 3 dikali Z min I. Lalu, bisa kita keluarkan juga menjadi 3 dikali Z, 3 dikali nilai mutlak Z min I. Nah, karena berdasarkan definisinya adalah Fz kurangi W0 kurang dari epsilon, maka di sini, di bagian ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk deltanya adalah berapa. Nah, maka di sini, dan karena di definisi sudah diterangkan bahwa 0 kurang dari Z min 0 kurang dari nilai mutlak Z min I, di mana kita sudah mengetahui jika di sini ada nilai mutlak Z min I yang kurang dari delta, maka untuk tandanya kita ganti kurang dari delta. Tetapi karena yang sebelumnya adalah ada angka 3, maka angka 3-nya ikut turun. Nah, di sini untuk nilai yang terakhir, kita harus membuktikan bahwa dia sama dengan epsilon. Maka kita harus mengetahui 3 dikali berapa yang akan menghasilkan epsilon. Nah, dan untuk perhitungannya kita mengetahui bahwa 3 dikali epsilon per 3 yang akan menghasilkan epsilon. Jadi, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ada delta sama dengan epsilon per 3, sedemikian sehingga 0 kurang dari nilai mutlak Z min I kurang dari delta. Maka nilai mutlak 3Z plus 2I dikurangi 5I kurang dari epsilon, jadi terbukti bahwa limit 3Z tambah 2I untuk Z mendekati I sama dengan 5I terbukti. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang ketiga. Nah, ini untuk soalnya diketahui Fz sama dengan 2xy per x kuadrat plus y kuadrat ditambah ix kuadrat per y plus 1. Nah, selidiki apakah limit Fz dengan Z menuju 0 ada nilainya. Nah, untuk soal yang seperti ini itu perintahnya berarti kita disuruh membuktikan apakah fungsi Z tersebut memiliki, limit fungsi Z tersebut memiliki nilai. Jadi, untuk membuktikannya langsung saja kita ke penyelesaiannya, yaitu misalkan yang pertama Z menuju 0 sepanjang garis Y sama dengan 0, diperoleh Fz-nya, yaitu karena Y sama dengan 0 maka harus diganti ini menjadi Fx, 0 sama dengan Ix kuadrat. Nah, Ix kuadrat ini diperoleh dari mana? Ix kuadrat ini diperoleh dari
nilai kita substitusikan x, nolnya, yaitu nilai y-nya 0 ke dalam persamaan yang ada pada soal. Kita substitusikan jadi 2 dikali x dikali 0 per x kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah i x kuadrat per y-nya 0 plus 1. Nah, maka diperoleh ini hasilnya 0, kemudian yang bawah menjadi hanya tinggal x kuadrat ditambah i x kuadrat per 1. I x kuadrat per 1. Sehingga diperoleh nilainya yaitu 0 per x kuadrat sama dengan 0, kemudian i x kuadrat plus 1 per 1 sama dengan i x kuadrat. Maka diperoleh nilainya yaitu i x kuadrat untuk sepanjang garis y sama dengan 0 dengan dimana fx, 0. Maka diperoleh nilainya i x kuadrat. Kemudian kita hapus dulu ini. Nah, selanjutnya untuk misalkan z menuju 0 sepanjang garis y sama dengan x, karena kalau tadi yang y sama dengan 0, kemudian yang kedua kita misalkan sepanjang garis y sama dengan x, diperoleh fz-nya, yaitu kita masukkan nilai y-nya sama dengan x sehingga menjadi fx, x. Nah, diperoleh nilai yaitu 1 plus ix kuadrat per x plus 1. Nah, hal ini juga diperoleh dengan cara yang sama seperti yang pertama, memasukkan atau mensubstitusikan nilai y sama dengan x-nya ke dalam persamaan yang ada pada soal. Sehingga ini di sini menjadi 2x kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat. Berarti x kuadrat plus x kuadrat menjadi 2x kuadrat. Nah, ini sama dengan 1 ya. Terus kemudian ditambah yang ini ix kuadrat per, nah ini y-nya menjadi x, jadi x plus 1. Sehingga menjadi 1 plus ix kuadrat plus x per x plus 1. Seperti ini. Nah, diperoleh hasilnya seperti itu jika y sama dengan x. Jadi nilai y-nya sama dengan x. Jadi sepanjang garis y sama dengan x, limit fz dari z menuju 0 sama dengan limit z menuju 0 1 plus x kuadrat per x plus 1i sama dengan 1. Nah, ini diperoleh nilai yang berbeda dari yang pertama tadi. Untuk y sama dengan 0-nya nilainya 0, kemudian y sama dengan x-nya nilainya 1 ternyata. Nah, karena memiliki dua nilai yang berbeda, maka di sini didapatkan sesuai dengan catatan yang nomor 3 yang dijelaskan oleh Mbak Tantin tadi, maka diperoleh bahwa fz ini, limit fz ini tidak memiliki nilai karena terdapat dua nilai yang di dalamnya yang berbeda, tidak memiliki nilai yang sama. Harusnya jika limit itu memiliki nilai, maka harusnya nilainya tetap sama atau tunggal. Karena ini nilainya berbeda, maka nah ini karena sepanjang garis y sama dengan 0 dan sepanjang garis y sama dengan x nilai limitnya berbeda, maka limit limit fz z menuju 0 tidak ada. Jadi seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai pemaparan terkait materi limit fungsi atas variabel kompleks. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.